Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 12 September 2024 tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengingat kebaikan Tuhan, ada berbagai cara yang bisa diperbuat oleh seseorang. Ada dengan cara menuliskannya dalam buku catatannya atau diarinya. Ada dengan menceritakannya kepada orang lain. Dan ada yang membuat sebuah tugu peringatan dan lain sebagainya. Satu cara yang lain yang diperbuat oleh Yusuf, seorang tokoh yang dikenal mengalami ketidakadilan dari saudaranya sendiri dan dari orang lain, namun tetap menunjukkan kepribadian yang hebat, yang takut akan Tuhan, pribadi yang jujur dan setia. Dia dalam rangka mengingat segala kebaikan Tuhan, dia membuatnya dalam nama yang diberikannya kepada anak-anaknya. Yusuf ketika tinggal di Mesir dan sudah menjadi petinggi atau penguasa di Mesir oleh Firaun, di sana dia dalam 7 tahun kelimpahan, segala sesuatunya berlimpah di Mesir pada saat itu. Pada 7 tahun itu jugalah dia memperoleh 2 orang anak dari istrinya Asnat, yaitu Manasye dan Efraim. 2 anak ini dilahirkan bagi Yusuf di tengah kehidupannya sebagai orang asing, namun sudah menjadi penguasa di Mesir. Tapi untuk mengingat semua capaian itu, dia bisa sampai sebegitu hebat di Mesir dengan seluruh kesengsaraan yang dia alami sebelumnya. Dia membuat nama anak keduanya Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Dia tidak memberikan fokus kepada kesengsaraan dan segala penderitaan, tapi dia memberi fokus kepada apa yang telah Allah perbuat baginya, bahkan di tengah-tengah kesengsaraannya itu. Mengingat kebaikan Tuhan itu adalah hal yang penting bagi kita. Bersyukurlah jika kita masih memiliki ingatan yang kuat tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mengingat kembali apa yang kita alami di masa lalu akan bermanfaat bagi hidup kita di kemudian hari. Tetapi tidak semua hal di masa lalu harus kita ingat. Hal-hal apa saja yang tidak perlu kita ingat dari masa lalu? Yaitu hal-hal yang menyakiti hati kita. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya sakit hati. Bahkan ada yang membenci kita tanpa alasan. Apabila kita tidak berupaya untuk melupakan masa lalu yang menyakitkan itu, maka hal tersebut akan terus melekat dalam hidup kita, dan ini sangat berbahaya bagi perkembangan mental dan spiritual kita. Memang tidak mudah melupakan semua kejadian pahit, apalagi untuk mengampuni orang-orang yang membuat kita menderita dan kecewa. Tapi Yusuf mampu melupakan segala kesukaran dan kesengsaraannya di masa lalu. Yusuf dapat melupakan segala hal yang menyakitkan hatinya
dengan mengingat apa yang diperbuat Allah dalam hidupnya. Di tengah keberhasilannya, Yusuf tidak melupakan Allah dalam hidupnya. Itulah sebabnya dia memberi nama anaknya menjadi Manasye dan Efraim. Itu mengingatkannya bahwa segala sesuatu yang telah ia capai itu berasal dari Allah yang senantiasa mengasihi dan memeliharanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan menghabiskan tenaga atau energi kita mengingat-ingat sakit hati, kekecewaan, atau penderitaan, bahkan orang-orang yang telah membuat kita menderita. Karena itu akan mengakibatkan kita hidup terus dalam kebencian. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, kesulitan hidup yang kita alami, marilah fokus lebih kepada apa yang Tuhan Allah perbuat dalam hidup kita. Biarlah kita senantiasa mengingat perbuatan-perbuatan Allah. Itu akan membuat kita untuk tampil lebih percaya diri. Kita boleh bersukacita dalam hidup, dan kita senantiasa ingat dari mana kita berasal. Apa yang telah kita capai itu adalah bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan yang mengasihi, karena Tuhan yang memelihara. Ingatlah selalu kebaikan Tuhan dan syukurilah segala sesuatunya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup membuat yang terbaik bahkan di tengah kesengsaraan sekalipun. Oleh karena itu, biarlah kami senantiasa mengingat-ingat kebaikan Tuhan, dan kami melupakan segala pengalaman pahit, kesakitan, sakit hati, kebencian dari kehidupan kami. Hanya dalam Yesus Kristus, sanggupkanlah kami untuk senantiasa mensyukuri segala kebaikan-Mu. Amin.